Bilangnya sih mau bantu beresin kamar. Tapi ternyata sekalian beresin dompet juga. Jangan ke kosan gue lagi loh. Sialan, kenapa jadi kayak gini? Hei, hei, ada apa? Kok ribut-ribut gini? Itu loh Pak, si Malah kan kadang nginep di kosan saya tuh kalau dia habis pulang kerja. Cuman ternyata selama ini dia tuh suka ngutilin isi dompet saya. Dan ketahuannya tuh karena baru-baru ini saya sengaja pasang CCTV di kamar. Keterlaluan, sumpah. Oke, tenang ya. Saya akan coba mengkomunikasikannya dengan Wali Mala. Sekarang, kalian jangan terlalu berisik dan menyebarluaskannya, oke? Jadi gitu, Pak. Pak Yogas? Halo, Pak. Oh, iya, Pak. Terima kasih ya sudah memberitahu saya. Sama-sama, Pak Yogas. Saya harap Pak dosen wali bisa membantu saya dengan memberikan nomor teman Mala tersebut. Tentu Pak Yogas akan saya kirimkan setelah ini. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Siapa itu, Pak? Dosen walinya Mala, tapi ibu gak usah khawatir ya. Oh, oke kalau gitu. Ibu mau ke dapur dulu ya buat bikin gorengan. Malah katanya mau pulang. Sekarang pasti dia lagi kehujanan di jalan. Mala. Bu, Ibu, aku pulang. Iya, Nah. Tunggu sebentar. Ibu ambilkan handuk dulu. Makasih, Bu. Kamu tuh ya, pas hujan malah maksa pulang naik motor. Tapi pas cuaca bagus, malah suka pulang malam. Gimana sih? Soalnya lagi pengen aja sih. Dasar. Ayo masuk. Ada bapak tuh di ruang tamu lagi minum kopi. Kopi? Mau dong. Iya, ibu buatkan. Sini, duduk dulu. Tumben kamu pulang cepet. Iya nih, Pak. Sekarang aku udah lumayan santai. Gak begitu sibuk kayak kemarin-kemarin. Duh, sial, rokok gue. Kopi datang. Ini kopi kamu. Dan ini gorengannya. Awas, masih panas. Makasih, Bu. Diminum ya, Nak. Ibu mau ke dapur lagi. Mau lanjut bikin pisang goreng. Kopi buatan Ibu. Ternyata masih seenak dulu ya, Pak. Iya. Kita udah lama gak ngobrol berdua kayak gini. Kuliahmu sesibuk itu ya. Sering pulang larut, bahkan kadang gak pulang juga. Atau ternyata bukan soal sibuk. Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu, Pak? Rasanya kamu jadi berjarak, mulai asing dan sulit buat gapai. Pak, Bapak kenapa? Bapak udah gak kenal kamu yang sekarang.
Bapak apaan sih kok tiba-tiba gak jelas kayak gini, hah? Sialan. Tahu gini, aku gak usah pulang aja. Terus mau kemana lagi, hah? Kamu pikir masih ada yang bakal nerima kamu di luar sana? Ada, hah? Emang ada yang mau nerima pencuri kayak kamu? Bapak bahkan gak pernah nanyain tuh gimana keadaanku selama ini. Orang aneh, tolol, goblok. Emang kamu juga selama ini pernah nanyain gimana keadaan Bapak? Hah? Bapak kerja keras setiap hari, mau sakit, mau hujan. Demi apa? Demi kamu sama ibumu gak ngerasa kekurangan. Bisa mikir gak sih malah, kalau kamu masih ngerasa kurang, ya kerja, bukan malah mencuri. Nyuri uang teman kamu, ngerokok. Terus apa lagi, hah? Jangan-jangan suka mabuk dan ngocor juga. Duduk. Heh, duduk. Pak, aku juga capek. Tolong ya. Bapak selalu bilang, aku cukup fokus kuliah aja dan gak perlu mikirin apapun soal biaya. Tapi Bapak sering kali ngeluh soal bayar UKT di depan aku loh, Pak. Bapak tahu gak sih kalau hal itu sangat melukai perasaanku, bikin aku ngerasa jadi beban dan kepikiran terus. Bapak selalu bilang, aku cukup fokus kuliah aja dan gak perlu mikirin apapun soal biaya. Tapi Bapak sering kali ngeluh soal bayar UKT di depan aku loh, Pak. Bapak tahu gak sih kalau hal itu sangat melukai perasaanku, bikin aku ngerasa jadi beban dan kepikiran terus. Kamu? Aku juga selama ini udah berusaha kok, Pak. Aku kuliah sambil kerja loh, di tempat laundry. Dan karena aku pakai waktu siang sampai sore buat kuliah sambil ngerjain tugas, jadi aku kebagian kerjanya di shift malam. Beberapa kali emang sengaja nginep di kos teman, itu sengaja, biar bisa langsung istirahat karena besoknya ada kuliah lagi. Tapi, meskipun begitu, tetap aja kurang rasanya. Hidup ternyata semahal ini apa? Terus kenapa kamu gak pernah cerita? Ya ampun, Pak. Karena aku ngerasa kalau itu emang gak perlu diceritain. Gak semua hal harus diketahui sama orang tua. Ya ampun, ada apa ini? Bu. Udah, kita duduk dulu yuk. Malah, nak, lepas dulu ya pelukannya. Dan Bapak juga, gak usah lempar-lempar segala. Kalau ada yang celaka, gimana? Orang gak akan marah-marah kayak gini kalau anak mani gak aneh-aneh. Aku mau pergi aja, Bu. Gak bisa lagi tinggal di sini rasanya. Malah, tapi ini rumahmu, nak. Kita duduk dulu ya. Kita selesaikan ini bersama-sama. Ibu tahu, Bapak dan Mala sedang bawa luka masing-masing. Mala boleh merasa lelah, Bapak juga boleh merasa marah. Tapi, tolong jangan biarkan rasa itu menjauhkan kita. Kita bahas ini sekarang sama-sama. Tiap kali Bapak ngeluh soal UKT-ku, rasanya aku jadi bersalah karena udah milih buat berkuliah. Oh, sekarang Bapak penjahatnya. Bapak jadi penjahatnya cuma karena jujur soal perasaan Bapak sendiri. Asal kamu tahu, Bapak gak pernah tuh nyalahin kamu. Mau sengeluh apapun Bapak soal UKT kamu, ujung-ujungnya tetap Bapak bayarin tanpa minta ganti sepeser pun kan? Ngotak dong malah. Ya ampun, Bapak gak nyangka kamu sebego ini. Ngertiin lah
posisi bapak, kepala keluarga ini. Semua dituntut, semua harus cukup. Sementara kamu Udah, malah bukan cuma, malah anak kita. Dan kamu orang tuanya. Kalau kamu memang merasa terluka, sembuhkan. Jangan menularkan rasa sakitnya pada orang lain juga. Ibu ngebela anak gak tahu diri itu. Ibu gak ngebela siapapun. Ibu cuman gak mau duduk di sini dan dengar kalian saling menyalahkan doang. Pak, Ibu tahu maksud Bapak baik. Dan kita semua juga tahu kok gimana kondisi keluarga ini. Tapi sikap Bapak dari tadi itu sudah sangat keterlaluan. Dan soal ngeluhin biaya, anak mana coba yang gak akan ngerasa bersalah kalau dengerin hal itu? Dan kamu malah, tolong ya nak, semua orang di rumah ini merasa capek. Tapi sesusah itukah bagi kamu buat bercerita sama orang tuamu sendiri? Ibu segitu gak layak buat dijadikan tempat kamu bersandar. Segitu gak bisa dipercaya di mata kamu. Seburuk itu jadi orang tua kamu. Kalau memang benar, Ibu minta maaf atas nama Bapak juga. Ibu dan Bapak baru pertama kali menjadi orang tua. Baru pertama kali juga menjalani kehidupan ini. Jadi, kalau Ibu dan Bapak ada salah, tolong dimaafkan ya nak. Enggak, bukan gitu maksud aku. Jangan minta maaf ya Bu. Aku yang salah di sini. Maafin aku ya. Aku gak bermaksud buat nyudutin kalian. Aku cuma pengen pulang aja ke rumah ini. Tapi kenapa malah jadi kayak gini? Maaf Pak, maaf Bu. Memang aku yang bodoh. Selama ini aku terlalu fokus sama penderitaanku, sampai-sampai meniadakan penderitaan kalian juga. Maafin aku ya. Bapak juga minta maaf ya. Bapak nggak tahu kalau kamu sampai merasa seperti itu. Bapak pikir dengan bilang kamu fokus berkuliah saja, itu udah cukup buat jadi bentuk dukungan. Tapi kehilafan Bapak, keluhan-keluhan Bapak soal biaya UKT itu nyatanya malah bikin kamu merasa terbebani. Bapak pikir kalau bukan di sini, kalau bukan di keluarga ini, di mana lagi Bapak bisa berkeluh kesah? Bapak capek malah. Tapi lebih capek lagi ngeliat kamu semakin jauh kayak gini. Dari awal, Bapak gak pernah sedikit pun ada niatan buat melukai perasaan kamu. Apalagi mau kamu buat ikut nanggung tanggung jawab Bapak sebagai kepala keluarga. Sekali lagi, Bapak minta maaf ya. Rasanya karena kita udah terlalu asing, sekarang Bapak mau minta izin buat berkenan lagi dengan anak perempuan Bapak. Malah mau nggak? Iya. Halo Mala, perkenalkan, saya Yogas. Pria berusia 38 tahun. Saya adalah pribadi yang tidak pandai berkata manis, tetapi selalu berusaha keras agar anak dan istrinya tidak merasa kekurangan. Saya orangnya tidak peka dan selalu berpikir tahu segalanya tentang anak sebagai orang tua. Padahal tidak. Konyol sekali bukan? Saya juga terlalu sibuk menjadi kepala keluarga, terlalu memikirkan nanti esok kami sekeluarga makan apa. Bisakah membayar listrik tepat waktu? Atau perlukah saya menambah penghasilan? Dalam ketenggalaman itu, saya seringkali lupa bahwa saya memiliki anak perempuan yang sedang beranjak dewasa, tumbuh, berubah, dan hanya ingin dipeluk lewat pengertian. Mungkin saya pernah salah langkah, tapi saya merindukan anak kecil yang dahulu sering menarik-narik tangan saya kalau ada es krim lewat. Dan saya ingin berkenalan lagi dengan anak kecil itu, yang sekarang sudah menjadi perempuan hebat dan kuat. Salam kenal Mala.
Salam kenal Pak Yogas. Aku Mala, mahasiswa semester 4, umur 20, dan anak perempuan pertama. Jadi belakangan ini aku lagi kacau. Nyoba merokok buat pelampiasan, padahal aku punya keluarga yang selalu ada buat aku, punya bapak yang kuat, punya ibu yang hebat, bahkan punya rumah yang nyaman. Tapi gak tahu kenapa rasanya tuh kayak berat banget. Pusing kuliah, capek kerja, dan aku yang selalu sembunyi gak mau cerita ke siapa-siapa. Terus soal uang temen aku itu, aku gak akan cari-cari alasan. Emang aku yang salah. Karena waktu itu aku panik, karena lagi banyak pengeluaran gak terduga buat project-project UTS aku. Tapi tetap aja, emang aku seharusnya gak berbuat kayak gitu. Gak seharusnya aku nyakitin orang lain juga. Tapi sekarang aku sadar, aku gak bakal bisa sembuh kalau aku suka sama rasa sakitnya. Aku kira diam dan nanggung semuanya sendiri itu tanda kalau aku kuat. Padahal itu cuma bentuk lain dari ketakutanku. Takut dibilang manja lah, takut dianggap merepotkan lah. Dan yang paling utama, takut kejadi apa-apa. Tapi aku lebih takut kehilangan kalian. Jadi, boleh kan aku pegang tangan kalian lagi, kayak waktu aku kecil dulu, yang cukup nangis kalau sedih, cukup cerita kalau bingung, dan cukup bilang capek terus dapat pelukan tanpa ditanya apa-apa lagi. Mala, jangan pernah lupa jalan pulang ya. Iya Pak. Oke, sekarang mending mulutnya diisi pisang goreng dulu, biar nangisnya ada rasa manisnya sedikit.